Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kita akan mencoba memecahkan masalahnya Anissa untuk memilih berapa roti A yang akan dibuat dan roti B yang akan dibuat dengan bahan yang udah ada. Nah, itu bisa kita cari dengan cara program linier. Nah, untuk mencari program linier itu ada yang namanya DHP, Daerah Himpunan Penyelesaian. Jadi, pertama-tama kita akan mempelajari tentang DHP. DHP ini ada materi prasyaratnya, yaitu pertidasamaan linear dua variabel dan sistem pertidasamaan linear dua variabel. Sebenarnya ini materi dari SMP. Jadi nanti kita seperti nge-review aja. Penting banget di materi ini buat kalian bisa bikin grafik. Kalau belum bisa bikin grafik, harus belajar lagi gitu ya. Oke, di sini biar lebih cepat, Ibu langsung aja ke contoh. Di sini contoh 1, tentukan DHP dari X tambah Y kurang dari sama dengan 10, 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 24, X lebih dari sama dengan 0, sama Y lebih dari sama dengan 0. Di sini udah ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan persamaan garis pembatas. Ini ya, yang pertama. Jadi kan ini udah dikasih nih pertidaksamannya, disuruh menentukan persamaannya. Jadi yang tadinya bentuknya pertidaksamaan kita jadiin persamaan. X tambah Y sama dengan 10. Jadi tanda pertidaksamaannya itu cukup diganti dengan sama dengan. Lalu di sini ada 2X ditambah 3Y sama dengan 24. Ada X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Jadi 4 persamaan inilah adalah persamaan garis. Nanti bisa dibikin garis. Nah, selanjutnya menentukan titik potong garis pembatas dengan sumbu-sumbu koordinat. Maksudnya apa sih? Kita mau tahu nih, misalnya X tambah Y sama dengan 10, itu kan sebuah garis. Garisnya ini memotong sumbu X di mana, memotong sumbu Y di mana. Gimana caranya? Ini pelajaran waktu SMP. Ya, X tambah Y sama dengan 10. Mungkin kalian punya banyak banget cara, tapi di sini Ibu akan contohin yang dengan substitusi. Dicoba-coba. Ya, begini. Boleh pakai tabel, boleh enggak. Itu gimana kalian sukanya. Nah, kita misalin X sama Y-nya 0. Ya. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya berapa sih? Kita substitusi. X-nya 0, berarti Y-nya adalah 10. Berarti kalau misalnya Y-nya 0, X adalah 10 juga. Ini artinya garis X tambah Y sama dengan 10 itu memotong sumbu X di 10 dan memotong sumbu Y juga di 10. Seperti itu. Berarti X adalah 10,0 dan Y-nya 0,10. Nah, itu baru yang X tambah Y. Selanjutnya, 2X tambah 3Y sama dengan 24. Boleh pakai tabel lagi, boleh enggak. Gimana enaknya aja. Kita bikin. Ini X, Y, X, Y. Ketika X-nya 0, ketika Y-nya 0. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa nih? Kita substitusi. 0 masukin ke sini. 2 kali 0, 0. 3Y sama dengan 24. Berarti Y-nya berapa? 8 bukan? Nah ya. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya itu 8. Nah sekarang ketika Y-nya 0, X-nya berapa? Kita masukin. Y-nya 0. Berarti 2X sama dengan 24. Berarti X adalah 12. Jadi garis 2X tambah 3Y sama dengan 24 itu memotong X di 8,0 dan Y-nya 0,12 gitu. Paham? Nih, biar lebih jelas lagi kita bikin grafik ya. Set, anggap lurus. Se. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Nah, ini kita kira-kira aja ya. Ini paling tinggi 12 Y-nya. Kita misalnya sini 12. Nah, Y-nya 10-nya kira-kira di sinilah ya. 10. Terus di sini ada X ada 8 sama 10. Kita misalnya 10-nya di sini.
8-nya di sini. Oke, untuk garis X tambah Y sama dengan 10 itu kan berarti ada garis yang memotong X di 10 dan Y di 10. Jadi kita tarik X di 10 sama Y di 10. Set, anggap lurus ya. Jadi ini adalah garis X tambah Y sama dengan 10. Selanjutnya ada garis memotong X di 8 dan Y di 12. Kita tarik deh garis yang melewati dua titik tersebut. Set, anggap lurus ya. Nah, oke, di sini dia. Jadi grafiknya seperti ini, tapi nanti kalian kalau bikin yang rapih, pakai penggaris. Ini Bu sulit untuk pakai penggaris. Nah, selanjutnya ada garis X sama dengan 0. Itu artinya sumbu X nih, ini sumbu X. Ya, ini sumbu X sampai sono tuh. Nah, ini 0-nya. Terus ada garis yang memotong dia di 0. X sama dengan 0 itu sama aja seperti sumbu Y. Dan sebaliknya, kalau Y sama dengan 0 sama aja sumbu X. Seperti itu. Kita udah masuk ke tahap 3, menggambar garis pembatas koordinat kartesiusnya. Nah, yang keempat, sekarang penentuan DHP-nya. Penentuan DHP itu dapat dilakukan dengan melakukan uji terhadap salah satu titik di bidang koordinat. Jadi kita lihat di sini ada beberapa daerah, ya. Misalnya ini ada daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Nah, dari daerah-daerah ini kita uji titik-titiknya gitu ya. Di sini Ibu mau uji daerah 1 dulu. Ya, daerah 1. Kita ambil salah satu titik yang kira-kira ada di daerah 1. Gitu ya. Kalau kita misalin titik 10,8. 10,8 itu kan berarti memotong X di 10 dan Y di 8 kan. Jadi Bu misalnya 8-nya seperti di sini. Tek 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 tek. Ini adalah titik 10,8. Kita mau lihat apakah dia memenuhi pertidasamaan ini atau bukan. Kalau memenuhi berarti dia daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah 1. Kita coba. X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Ya, ini yang pertama, Ibu ininya. Kita masukin tuh titik 8,10-nya, 10,8-nya. Berarti kita masukin Y-nya 10, X-nya 8. Salah, kebalik. X-nya 10, Y-nya 8. 10 tambah 8 kurang dari sama dengan 10. 10 tambah 8 berapa sis? 18. Kurang dari sama dengan 10. Apakah pernyataan ini benar? Tidak ya, salah. Nah, kalau dari salah satu pertidaksamaannya dia tidak memenuhi, berarti itu udah bukan daerahnya. Jadi, yang daerah 1 itu bukan daerahnya. Nah, sekarang kita cobain daerah 4 aja deh, yang gede ya. Yang gede. Daerah 4. Set. Kira-kira ada titik apa ya di daerah 4 ini? Kita ambil 4 kan masuk ya. Kita misalnya 4,4 deh. 4,4. Bebas ya ngambil titiknya, yang penting ada di daerah 4-nya ini, sekitar sini. Nah, daerah 4-nya Ibu misalin X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Apakah 4,4 memenuhi? 4 tambah 4 kurang dari 10. 8 kurang dari sama dengan 10. Benar tidak? Benar ya? Benar. Bu, itu doang cukup. Kita coba cari lagi ya. Ya, kita cobain yang di sini. Yang 2X tambah 3Y-nya. Berarti 2 kali 4 ditambah 3 kali 4 kurang dari sama dengan 24. 8 tambah 12 kurang dari sama dengan 24. Betul tidak? Betul. Sudah 2 memenuhi. Terus X-nya lebih dari 0. Benar gak? 4,4 benar ya. X-nya 4 benar ya. Y-nya juga 4 benar. Gitu. Jadi, daerahnya adalah daerah 4. Biar kelihatan Ibu garis-garisin. DHP-nya di sini. Tara.
Begitu caranya. Oke, untuk contoh 2, di sini ada, tentukan DHP dari X tambah Y lebih dari sama dengan 8, 5X tambah 3Y lebih dari sama dengan 30, X lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi, pertama diubah jadi persamaan, tanda pertidaksamaannya semuanya diubah jadi persamaan. Lalu yang kedua, tentukan titik potong garisnya pakai tabel kayak yang tadi, lalu disubstitusi, udah dapet nih gitu ya. Yang ketiga, digambar. Ya, sama seperti yang tadi. Jadi kayak yang pertama ini berarti dia memotong di X 8, di Y-nya 8. Lanjut digambar seperti ini jadinya. Lalu pilih titik uji. Jadi karena dari awal udah dibilangin X lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0, ujinya udah pasti kalian harus ngambil X yang lebih dari 0 sama Y-nya lebih dari 0. Tuh ya. Di sini penulis dipilih titik A1,1. A1,1 berarti di sini dong ya. Nah, disubstitusi D ke pertidaksamaan X tambah Y lebih dari sama dengan 8. Ini salah ketik ini ya. Nah, 1 tambah 1 lebih dari sama 8. Betul nggak pernyataan itu? Salah ya. Berarti karena udah salah satu salah, berarti memang garisnya nggak dari sini. Nah, di sini dia cuma langsung ngasih tahu 1,1 diuji terhadap ini didapat ini salah sehingga DHP-nya ini. Buat lebih memastikan apakah benar sih DHP-nya yang di atas ini, kita boleh pilih titik yang ada di daerah sini. Misalkan di sini ada 8,8 ada di sini ya. Nih 8,8. Di sini kan ya, kita bisa pilih 8,8. X tambah Y lebih dari sama dengan 8. Tadi mau substitusi 8,8. 8 tambah 8 lebih dari sama dengan 8, betul atau tidak? Betul. Ya. Lalu yang B, ada 5X tambah 3Y lebih dari sama dengan 30. 5 kali 8 ditambah 3 kali 8 lebih dari sama dengan 30. 40 ditambah 24 lebih dari 30. Udah pasti benar ya? Nah, ternyata benar loh. 8,8 ini dia merupakan salah satu titik yang ada di HP-nya. Nah, jadi karena dia ada di sini, otomatis di HP-nya yang di atas garis ini. Gitu. Segitu aja dari Ibu. Jika ada yang ditanyakan lagi, kita diskusi lewat aplikasi Zoom. Terima kasih.